Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Desa Putar Berkarya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pagi yang cerah ini, hari yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini lebih dari kemarin. Dan saya harap teman semua menikmati hari dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat dan terus berkarya untuk negeri ini. Oke, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ya trik untuk bisa mengikuti pembelajaran daring dan luring yang lebih efektif lagi sehingga para guru dan para peserta didik tidak kesulitan dalam menghadapi model pembelajaran, metode pembelajaran yang sekarang ini berlangsung, dan untuk bisa mengatasi hal-hal atau permasalahan yang terjadi selama PBM daring dan luring atau dalam jaringan dan luar jaringan yang selama ini sudah berlangsung. Nah, mungkin di antara kita mungkin ada yang pernah mendengarkan ya keluhan-keluhan dari luring maupun yang daring. Pasti ada sisi positif dan sisi maksudnya kelebihan atau kekurangannya begitu. Ya, yang daring kelebihannya begini, kekurangannya begini ya. Yang luring pun juga demikian, kelebihannya begini, kekurangannya begini. Nah, kita akan bahas dulu ya. Sejauh ini kita akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan PBM luring dan daring. Nah, namanya saja luar jaringan. Luar jaringan ini ya secara evaluasi mungkin ke plusnya gitu ya atau kelebihannya mungkin secara keuangan ya, secara pakai data. Baik, secara kekurangan ya. Sekarang kekurangannya kalau untuk luring itu tentu saja siswa tidak bisa mengetahui mana guru yang aslinya, apalagi dalam tahun ajaran baru kelas 7 ya maupun kelas 8, kelas 9 sekalipun, jika memang belum pernah mengetahui guru tersebut, dia tidak akan tahu mana wajah guru tersebut jika guru tersebut tidak memakai ya video pembelajaran atau mungkin semacam PowerPoint dan sebagainya. Jadi itulah kekurangan dari luring. Kelebihannya setahu saya cuma satu ya, siswa itu ya mungkin hemat secara keuangan karena dia hanya atau cukup memfotokopi bahan ajar saja dan mengerjakan latihan-latihan di kertas tebal folio atau di buku latihan. Jadi tapi banyak sekali kekurangannya, yaitu banyak sekali siswa yang mungkin tidak paham karena cukup membaca saja secara otodidak. Jadi kalau seandainya kita melihat banyak sekali orang-orang yang memang mengetahui, mengeluh ya tentang hal ini, siswanya tidak paham, kemudian juga tidak bisa memahami materi dengan baik karena memang penjelasan dari guru langsung memang tidak ada. Jadi itu kekurangannya sehingga sangat berdampak terhadap pemahaman ya atau dan pengetahuan dari seorang siswa itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari segi daring, nah daring itu kita bisa melihat kalau daring ya kekurangannya satu saja, yaitu siswa harus menyiapkan paket data yang cukup untuk bisa online gitu ya. Nah, itu pun bisa diantisipasi. Yang pertama dengan bisa mengetahui trik-trik cara mendownload video ya yang diberikan guru melalui link yang sudah dibahas dalam teman sebelumnya, yaitu cara menyalin link video dari YouTube ya, dari YouTube ke galeri ataupun langsung melalui download aplikasi YouTube-nya. Jadi itu cukup menghemat kuota ya. Kemudian juga secara kelebihan juga banyak. Jadi secara kalau daring atau online itu siswa langsung bisa mengetahui gurunya, langsung mengenal wajahnya. Ketika guru tersebut memakai video pembelajaran, tentu dia lebih paham karena penjelasannya langsung diberikan kepada guru. Nah, kekurangannya satu saja. Jadi siswa harus ya ini ya menyiapkan kuota yang cukup, dan itu juga siswa bisa bertanya jika kurang paham, masih bisa bertanya di via WhatsApp grup kelas. Nah, jadi kekurangannya satu juga ya, kekurangannya satu dari segi ekonomi saja, dan itu pun sejauh ini tidak terlalu mahal karena cukup ya, kecuali siswa tersebut memakai kuota tersebut untuk game online atau mungkin untuk keperluan yang sifatnya untuk hiburan mereka saja ya. Kalau dipikir dilihat dari jadwal pembelajaran itu hanya 30 menit 1 jam lebih kurang. Jadi selama 30 menit itu siswa pun tidak online terus ya. Jadi siswa tersebut cukup mendownload video dan juga mempelajarinya dari video yang sudah
downloadnya, kemudian dia juga bisa melakukan tanya jawab terhadap guru yang mengajar di jam tersebut. Nah, jadi secara plus minusnya masih menang daring ya. Ya, tentu semakin banyak pengorbanan semakin banyak pula hasil yang didapatkan. Sementara untuk luring, ya ini memang keterbatasan dari siswa kita bagi yang tidak memiliki handphone Android. Jadi boleh mereka luring asalkan tetap melakukan tanya jawab ketika besok setelah PBM normal, ataupun bisa langsung bertanya kepada teman-teman yang daring atau yang di dekat rumahnya melalui pembelajaran teman sejawat. Nah, jadi begitu ya cara mengatasinya. Mudah-mudahan pembelajaran luring dan daring ini bisa segera diantisipasi oleh para guru dan juga siswa untuk bisa terus belajar secara efektif meskipun kondisi kita saat ini masih dalam keadaan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya, oke ya. Jadi solusi-solusi tersebut mudah-mudahan bisa diketahui secara bersama dan tidak menjadikan halangan kita untuk terus belajar dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru, pengetahuan yang sudah kita dapatkan dan untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.